ini bukan sesi akhir ya, kita masih ada satu lagi testimoni yang mungkin kita akan langsung masuk ke profilnya. Pas ini boleh dibukakan profilnya. Ya, beliau adalah seorang polisi yang masih aktif di NTB. Dan banyak yang bertanya kenapa seorang polisi mau jalankan bisnis ini. Nah, ada sedikit yang akan dibagikan oleh Pak Jono. Ada satu materi yang sangat menarik, tadi dibuka pada saat briefing ya, dan teman-teman juga pasti akan suka dengan materinya. Tapi ini adalah profil dari pembicara kita di sesi yang kedua ya, testimoni seorang GOT agensi dari Lombok, Mataram, sudah aktif di kepolisian selama 17 tahun dan masih aktif sampai sekarang, dan juga masih terlibat di bisnis ini secara aktif pula dengan posisi GOT agensi. Langsung saja kita akan berjumpa dengan Pak Jono Sugianto dari Mataram, Lombok. Selamat sore Pak Jono. Oke, selamat sore mitra Tri dimanapun Anda berada. Ya, perkenalkan saya Jono Sugianto. Ya, sudah ada ya. Oke, sudah muncul ya. Saya dengan Pak Jono Sugianto, saya alhamdulillah masih aktif di kepolisian di Direktorat Lalu Lintas Polda NTB sebagai seorang bendahara, yaitu ya bisa dibilang sebagai manajemen keuangan lah, karena selama 18 tahun jadi polisi sampai dengan saat sekarang ini adalah tetap jadi bendahara. Nah, kemudian 2 tahun terakhir ini saya fokus jalanin bisnis Tri-Eye, dan alhamdulillah penghasilan saya di Tri-Eye lebih besar dari penghasilan sebagai seorang anggota polisi. Gitu Pak, perkenalan dari saya. Yes, Pak Jono, terima kasih atas perkenalannya. Dengan itu teman-teman jadi lebih kenal nih Pak Jono, latar belakang seperti apa dan apa pekerjaannya. Nah, saya dengar Pak Jono sore hari ini mau bagikan sesuatu ya. Mungkin tadi ada testimoni singkat ya, di awal ada latar belakangnya. Nah, materi seperti apa Pak Jono yang mau dibagikan? Boleh nih Pak Jono, mungkin diinformasikan langsung. Oke, materi saya hari ini ya mungkin tentang ini dulu. Oke, jadi ini Mas Fran, materi saya hari ini adalah yang pertama ini dulu ya. Saya memang join tahun 2017, tetapi selama 1 tahun itu saya tidur pulas, Pak Fran. Tidur pulas bukan berarti saya ngorok doang, bukan ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya selama 1 tahun itu, yang pertama yang saya lakukan waktu itu adalah saya memahami dulu konsep daripada Tri-Eye. Ya, kenapa? Karena saya ini mohon maaf sekali lagi, saya adalah seorang aparat yang kalau tidak tahu konsepnya dulu, ini kita ngajak orang loh, nanti konsekuensinya apa? Pangkat dan jabatan, ya. Pangkat dan jabatan inilah yang apa namanya, yang saya harus pertaruhkan. Makanya saya harus lebih paham dulu tentang konsep daripada Tri-Eye ini, Mas Fran. Ya, Pak Jono, bisa diteruskan, silakan. Oke, saya teruskan ya. Tapi sebelumnya, ya saya ucapkan terima kasih banget yang luar biasa kepada manajemen CHR ya, karena pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing kembali. Ini adalah yang nggak salah yang ketiga saya sharing di sini. Dan yang tadi sesi pertama dari Pak Rob itu sangat luar biasa kawan-kawan. Itu adalah bagaimana apa namanya statement bonus kita biasanya selama ini hanya baca statement bonus. Ya ternyata isi dalamnya itu tadi. Jadi kantong uangnya Tri-Eye ini sangat luar biasa ya. Itu dia. Nah, sahabat Tri-Eye dimanapun Anda berada, sekali lagi saya akan coba sharingkan. Ada kenapa sih saya mau seorang anggota polisi, kenapa sih mau menjalankan Tri-Eye ini ya. Karena ini Pak Pran, yang pertama adalah saya pahami dulu konsep Tri-Eye ini. Apa konsep Tri-Eye? Ini dia. Konsepnya adalah ya perpaduan 2 konsep bisnis. Networking insurance business ini namanya ya, antara bisnis asuransi dan bisnis networking. Ini konsep yang sangat luar biasa. Banyak yang bilang ini adalah keajaiban dunia ke-8 Pak Pran ya. Semua sahabat dimanapun Anda berada, ini adalah keajaiban dunia ke-8. Kenapa? Coba sekarang searching di Google, cari uang cepat, cari yang stabilan omset, pasti ujung-ujungnya money game larinya ya. Dan Tri-Eye ini adalah konsep bisnis yang sangat luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Pertama tentang networking. Networking adalah kecepatan momentum dari marketing yang sangat luar biasa ya. Kenapa dibilang kecepatan momentum? Karena ini di sini ada leverage-nya, daya ungkitnya sangat keren. 1 ngajak 1 sudah 2, 2 ngajak 1 sudah 4. Itulah namanya leverage. Ya, marketingnya sangat cepat ya.
kita bandingkan dengan konsep jualan biasa ya, sebagai sales promotion girl atau SPG lah, atau sales biasa. Jadi kalau sales biasa itu satu orang jual 1000, tapi di sini enggak. 1000 orang bisa menjual sama-sama satu saja, udah menjadi 1000. Itulah konsep networking. Dan ditambah lagi dengan kestabilan omset. Kestabilan omset kita maksudnya adalah 3i ini, ya. Kenapa dibilang stabil omset? Karena setiap bulan kita membayar premi atau kita menabung investasi, makanya dibilang stabilan omset. Tidak ada di luar sana yang jualan sisir, setiap bulan orang beli sisir, enggak. Pasti nanti kapan lagi, entah kapan dia beli. Tapi di sini setiap orang akan membayar untuk investasinya. Makanya kenapa dibilang perpaduan dua konsep bisnis yang sangat luar biasa 3i ini, karena mengawinkan antara networking dengan insurance, ya, dengan kecepatan momentum dan kestabilan omset yang sangat luar biasa, dan semuanya ada di 3i. Makanya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menerapkan konsep bisnis networking insurance ini, sangat luar biasa, ya. Ini yang pertama. Kemudian, nah, Pak John kan polisi, kenapa sih mau? Ya, karena mohon maaf, saya melihat dua mobil, ini sama-sama mobil, ya, sama-sama mobil, sama-sama punya mesin, sama-sama rodanya 4, sama-sama 2 pintu lagi, ya, antara Ferrari dengan mobil kita sebut mereknya Carry lah. Ini sama-sama kendaraan, ya. Tetapi kita lihat mana yang bisa lebih cepat menuju atau sampai kepada tujuan. Otomatis Ferrari. Nah, saya ini polisi dan ada juga pekerjaan seorang tentara, ada juga pekerjaan sebagai seorang ASN, ada juga pekerjaan sebagai seorang karyawan. Kira-kira dari semua pekerjaan ini, mana yang bisa lebih cepat untuk bisa mewujudkan impian kita? Ya, dan saya gabungkan semuanya. Ternyata luar biasa. 3i, ya, 3i memberikan konsep yang sangat luar biasa, bisa sebagai kendaraan yang sangat cepat bisa mewujudkan impian. Ini luar biasanya, ya. Makanya saya bilang beda kendaraan maka hasilnya juga akan beda. Itu yang saya lihat, konsep daripada 3i ini adalah kendaraannya sangat cepat bisa mewujudkan impian. Ya, seperti apa yang disaringkan tadi, bahwa di awal setelah saya goal agensi, alhamdulillah bisa membelikan istri saya kendaraan, kemudian bisa mewujudkan, saya bangun tempat tinggal saya ini semata-mata dari 3i. Ya, kalau di kerjaan saya biasa memang punya juga penghasilan, tapi tidak secepat daripada Ferrari atau 3i Network ini. Itu yang saya katakan bahwa konsep 3i ini sangat luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dia yang paling dasar. Makanya nyesal orang-orang yang belum ikut 3i. Ya, kenapa sih bilang nyesal? Karena 3i ini, 3i Network adalah the next megatrend bisnis, Pak Fran. Ini adalah bisnis megatrend, bisnis masa depan yang akan booming besar-besaran. Ya, ya. Kenapa Pak John sampai bilang bahwa ini adalah the next megatrend bisnis? Ini dia. Kita bisa coba bandingkan dengan Facebook, ya. Facebook tahun 2007 siapa yang mengenal? Tapi sekarang anak kecil baru lahir saja atau mungkin masih dalam kandungan sudah dibuatin Facebook sama orang tuanya. Ya, itu dia. Nah, sementara penduduk kapan dibilang ini tren? Kalau sudah 10% dari penduduk Indonesia sudah menggunakan produk daripada Sentral Asia Raya atau 3i. Nah, sekarang apa yang kita lihat? Kita, menurut data yang di-share sama Pak Wancan kapan hari, bahwa bulan Maret mitra 3i baru 1,2 juta. Ya, baru 1,2 juta, berarti belum 1%-nya aja, belum 2,5 juta, berarti 0,5% penduduk Indonesia yang baru join di 3i. Dan kapan ini akan menjadi megatrend? Nanti kalau sudah menyentuh angka 25 juta. Kenapa? Karena 250 juta penduduk Indonesia, 10%-nya adalah 25 juta. Nah, di saat ini sudah menyentuh angka 25 juta penduduk Indonesia yang join di 3i, maka bisnis ini baru dibilang baru mulai. Dan kita posisinya adalah market leader. Apa artinya market leader? Market leader artinya adalah di saat kita sudah kaya, orang baru mengenal 3i. Nah, makanya luar biasa, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Ya, kita sudah berada di kendaraan yang sangat luar biasa. Ini adalah the next megatrend bisnis di Indonesia. Nah, ini alasannya kenapa Pak John berani bilang bahwa 3i ini
ya, akan menyentuh angka 25 juta. Ada datanya enggak? Ada surveinya enggak? Makanya ini akan dibilang the next mega trend business. Ada apa, Prat, ya? Ini dia. Yang pertama, kenapa bisnis kita 3i ini akan menjadi mega trend bisnis di Indonesia? Pertama, perusahaan asuransi itu biasanya jangka panjang. Tidak ada asuransi yang 1 tahun hilang, 2 tahun hilang. Perusahaan asuransi itu rata-rata di atas 50 tahun. Wow, luar biasa. Makanya kita sudah didukung dengan perusahaan yang sangat luar biasa, member of Salim Group pula. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, semua kalangan bisa sukses. Kita contohkan kembali ke Facebook. Di Facebook sekarang semua kalangan bisa masuk Facebook. Dan di sini sama, semua kalangan bisa sukses. Kita lihat 12 crown agensi di Indonesia. Itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada mantan kernet, ada mantan mahasiswa, ada mantan security bahkan. Ada ibu rumah tangga, ada mantan dari asuransi sebelah, ada juga. Jadi semua kalangan bisa sukses. Ya. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa 3i ini akan menjadi the next mega trend business. Ini dia. Lifestyle masyarakat dituntut serba cepat termasuk income. Ya, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat nih. Banyak orang yang pingin cepat sekarang. Ya, jualan pun hanya lewat online dan sebagainya. Banyak orang mencari keuntungan secara cepat, dan 3i ini luar biasa sekali. Apa yang di-sharingkan sama Farod tadi memang sangat keren, sangat luar biasa. Kita hanya ngajak 10 orang saja, bonus bulan depan 2 juta. Cepat atau lambat? Sangat cepat, teman-teman. Punya gaji 2 juta dalam jangka waktu 1 bulan kita kerja, atau hanya 10 hari, sehari, yang penting sehari dapat 1 orang. Maka dalam bulan depan bonus kita kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Ya, kalau mau dapat hanya 1 juta, ya hanya 5 orang saja. Sederhana, hanya 5 hari kerja atau 1 hari dapat 5, 29 hari tidur. Ya, itu cepat. Dan lifestyle masyarakat kita sekarang dituntut serba cepat, termasuk income tadi. Ya, kemudian alasan yang keempat, kenapa saya bilang ini adalah bisnis akan menjadi mega trend? Karena semua orang butuh peluang. Ini luar biasanya. Ya, kita lihat sekarang di Amerika sekitar 3 juta orang di PHK. Di Indonesia berapa juta orang yang diberhentikan? Ya, artinya orang itu walaupun berhenti kerja, pensiun, ini sudah pensiun dini mereka. Tapi perutnya perlu diisi enggak? Yes, sangat perlu diisi. Ya, tapi sudah berhenti bekerja, bagaimana caranya? Otomatis mereka sedang mencari peluang. Ya, kesempatan inilah sebenarnya kita harus perbanyak marketing kita. Karena semua orang sekarang butuh peluang. Ya, butuh peluang, butuh penghasilan cepat, ya, saat sekarang ini, ya. Itu alasan keempat. Alasan kelima, bukti sukses sudah semakin banyak. Crown agensi sudah 12 orang. Platinum agensi, titanium agensi udah ratusan orang. Ya, bronze agensi sampai gold agensi bahkan udah ribuan orang. Sudah banyak yang membuktikan, ya. Itu alasan yang kelima. Alasan yang keenam, ini yang sangat masuk akal, sahabat semua, ya. Bersaing di era disruption, era 4.0. Wow, luar biasa. 3i Network ini sudah bersaing di era disruption. Apa artinya era 4.0? Bahwa sekarang eranya adalah era mesin, era digital. Ya, mohon maaf. Dulu orang rame-rame di tempat nge-gym, ngapain? Memperbesar badannya. Agar apa? Diterima menjadi security. Ya, sekarang apa yang terjadi? Security diganti sekarang dengan apa? CCTV. Ya, kemudian apa lagi? Ya, toko-toko sekarang diganti dengan handphone online saja. Kemudian jualan tiket sekarang diganti dengan Traveloka. Taksi Bluebird, mohon maaf saya sebut namanya, dulu begitu rame, begitu banyak, sekarang diganti pakai apa? Angkutan online. Ya, nah ini dia. 3i sudah bersaing di era disruption. Makanya sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan pernah mundur dari 3i. Saya tidak akan pernah mundur Pak Fran dari 3i ini. Kenapa? Karena 3i akan menjadi the next mega trend bisnis di Indonesia. Ya, saya selalu merinding kalau ingat itu. Ya, itu alasannya. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah, ini saya tahu ini bisnis akan besar, bisnis akan booming, bisnis akan menjadi mega trend. Apa yang harus saya lakukan biar saya bisa termasuk orang-orang yang sukses di dalamnya? Ingat, sikap.
Karena sikap adalah 95% yang menjadikan Bapak Ibu bisa sukses di bisnis ini. Yang menjadikan, mohon maaf, yang menjadikan saya bisa sukses di bisnis ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana, apa yang menentukan Bapak Ibu bisa sukses di bisnis ini. Tapi bagi saya, sikap sangat luar biasa. Apa sikapnya? Yang pertama, sikap saya terhadap perusahaan. Ya, apa yang saya lakukan terhadap perusahaan? Ini karena saya tahu ini perusahaan akan membawa saya kepada perubahan hidup yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya harus menjaga nama baik perusahaan. Ini saya punya kapal, jadi kalau ada bocor, saya tempel, dia nggak bocor. Ya, kemudian kalau ada catnya terkelupas, saya yang tempel, bukan saya nambah bocornya lagi, bukan. Ya, dengan cara apa? Dengan memberikan penjelasan yang benar, biar perusahaan ya terjaga nama baiknya. Ya, ini yang saya lakukan. Jadi mohon maaf, mungkin selama ini sahabat-sahabat semua melihat tentang broadcast, tentang bagaimana KPI di sana, mungkin ya mohon maaf, mungkin itu bukan bagian daripada saya atau bagian dari guru saya. Karena kami selalu mengedukasi bahwa tolong jaga nama baik perusahaan, karena perusahaan ini apa namanya, adalah perahu kita, adalah setiap ini sudah benar nih, Tri Air ini sudah adalah merupakan kapal yang besar, dan kita sudah berada di tengah lautan, di tengah samudera. Jadi kalau terjadi badai ombak yang ada, otomatis namanya kapal pasti ada olengnya ya, pasti ada goyahnya. Ya, jangan keburu-buru loncat dari kapal itu kemudian mencari kapal yang lain, teman-teman semua ya, karena melihat oh di pinggir sana nih kapalnya adem ayem aja, tidak ada gelombangnya. Oke, mereka masih baru, jadi mereka masih berada di pinggir pantai, jadi masih wajar kalau belum ada badai ya, masih wajar karena mereka belum ketemukan ombak. Tapi ingat, mereka juga akan sama mengarungi samudra juga, juga pasti akan ketemu dengan badai yang sama dengan Trian, ya. Dan ingat, nanti kalau teman-teman sudah jadi kutu loncat, pasti akan jadi kutu loncat lagi. Saya tidak, teman-teman, ya. Saya harus fokus di Trian, dan saya tahu bahwa ini adalah kapal besar. Ini kapal besar, sudah diawasi OJK, Salim Group punya, perusahaan udah dari tahun 75, kemarin baru habis ulang tahun 45 tahun ya, lebih tua dia daripada saya. Makanya ini sikap saya terhadap perusahaan. Saya harus menjaga nama baik perusahaan dan saya harus stay di perusahaan itu, ya, di kapal yang sama. Oke, itu tadi sikap terhadap perusahaan. Kemudian Pak Pran, apa yang saya lakukan? Sikap terhadap diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya hindari 3 penyakit kronis ini, Pak Pran. Saya paling takut dengan 3 penyakit ini. Apa itu? Yang pertama, primitif, tidak mau belajar, ya, yang nggak mau belajar, kemudian menjadi Superman. Sok hebat, enggak. Yang saya lakukan, ini adalah penyakit kronis, maka ini harus saya hindari. Ingat, Superman is dead, teman-teman semua ya. Superman juga akan mati. Jadi jangan menjadi Superman ya. Kemudian jangan lagi berkreatif yang salah. Apa kreatif yang salah? Bikin brosur bahwa yang endak-endak dengan Triae. Jadi apa brosur dari Triae itu yang saya share ya. Ini penyakit kronis yang saya hindari selama ini. Saya harus terus mau belajar, dan saya tidak mau menjadi orang yang sok hebat, dan saya tidak mau menjadi orang yang kreatif yang berlebihan ya. Kemudian saya selalu menjadi termostat, Pak Pran, tidak mau jadi termometer. Nah, apa perbedaannya termostat dengan termometer? Jadi kalau termometer itu adalah alat pengukur suhu tubuh, misalkan alat pengukur suhu lah. Misalkan dia di tempat panas, nanti termometer itu akan menjadi panas. So, saya di saat orang menjelek-jelekkan tentang Triae, saya tidak mau ikut campur di situ, ikut menjelekkan. Di saat orang di saat orang men-share tentang bisnis baru, saya tidak mau ikut-ikutan, ya. Karena kenapa? Karena saya adalah termostat. Saya selalu menjadi orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi kalau misalkan di saat orang menjelek-jelekkan tentang perusahaan saya, maka saya jadi termostat. Ya,
merubah keadaan mereka itu menjadi lebih baik. Apa yang saya lakukan? Memberikan hal-hal yang positif. Jadi teman-teman kalau tidak mau, ya kalau tidak mau terjangkit penyakit corona, ya mohon maaf, jangan ke tempat orang yang penyakit corona. Artinya jangan menjadi termometer. Wah, saya mau lihat orang yang corona. Jangan ya, masalah nanti. Apa yang saya lakukan? Jadilah termostat. Hindari hal-hal negatif, tapi lakukan hal-hal yang positif. Ini yang saya lakukan. Kemudian apa lagi? Saya selalu sabar dan konsisten, Mas Pran. Ya, saya selalu sabar dan konsisten. Mungkin teman-teman ditinggalkan sama, ya saya mungkin ditinggalkan sama upline saya, ditinggal, enggak apa-apa, enggak masalah, no problem. Bahasa Sasaknya, bahasa Indonesianya, no word, teman-teman ya. Pokoknya jalan saja, yang penting sabar dan konsisten saja. Ya, kenapa? Karena ini, kesabaran adalah bahan bakar daripada konsistensi, Pak Pran. Ya, jadi kalau kita sabar, ini akan terus memupuk kita untuk konsistensi. Dan ada pepatah Tiongkok yang menyatakan, tetapi mohon maaf, ini saya tidak bisa bahasa Tiongkok, Pak Pran ya. Saya rubah menjadi pepatah Indonesia. Ya, pepatah Indonesia menyatakan apa? Kuda yang bagus baru ketahuan setelah lari jarak jauh. Ya, jadi kuda yang bagus itu akan ketahuan kalau sudah lari jarak jauh. Jadi kita dilihat bagus sebagai leader atau bisa sebagai leader kalau sudah terus bertahan walaupun badai, ya, walaupun badai datang menerjang, tidak apa-apa, teruslah bertahan, ya, sabar dan konsisten. Sekali lagi ini saya rubah, mohon maaf sekali lagi saya tidak biasa bahasa Tiongkok, Pak Pran. Saya rubah nih menjadi pepatah bahasa Indonesia ya. Kuda yang bagus baru ketahuan setelah lari jarak jauh. Oke, sahabat semuanya, dimanapun Anda berada. Nah, kenapa kita penting belajar, Pak Pran? Kenapa kita harus penting menyesuaikan diri? Teman-teman mungkin ingat dinosaurus? Ya, dinosaurus adalah binatang yang sangat besar, binatang yang sangat tinggi, binatang yang sangat kuat, teman-teman semua. Ya, binatang yang di masanya itu, ya, punya taring bahkan, ya, ditakuti oleh semua orang, ditakuti oleh semua binatang. Tapi mohon maaf kawan-kawan, apa yang terjadi? Ya, dia memang jaya di masanya itu. Apa yang terjadi sekarang dengan dinosaurus? Tidak ada dinosaurus di kebun binatang, nggak ada. Ya, kemudian di hutan pun nggak ada. Di mana kita temukan dinosaurus? Kita temukan dinosaurus sekarang di mana? Di museum, teman-teman. Dan itu pun yang kita temukan apa? Hanya tulang belulangnya saja. Ya, bukan berarti dinosaurus tidak kuat. Kuat dinosaurus dibandingkan dengan hewan-hewan sekarang. Tapi kenapa dinosaurus musnah? Karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, teman-teman. Dia tidak bisa menjadi termostat. Ya, begitu terjadi alam berubah, dia tidak bisa merubah suhu tubuhnya menjadi dengan perubahan alam yang ada sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Musnah. So, kalau teman-teman tidak mau musnah, saya tidak mau musnah, Pak Pran, dari perkembangan zaman yang ada. Apa yang saya lakukan? Saya harus terus belajar. Ya, ingat teman-teman, ya, Zoom setiap hari ada, dan mungkin grup teman-teman bikin Zoom setiap hari, pertemuan setiap hari. Dan saya, Pak Pran, dengan grup saya selalu lakukan itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tidak mau jadi dinosaurus. Saya harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada sekarang. Oke, dulu begitu offline tidak ada, banyak yang down, oh lemah, oh parah, oh nggak bisa, nangis di pojokan, ya, sampai menggigil, jangan teman-teman. Ya, sekarang sudah ada tekniknya, sudah ada Zoom dan sebagainya. Ya, jangan jadi dinosaurus, teman-teman. Ya, sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini, kenapa saya masih posisi sebagai goal agency, kenapa saya juga masih bertahan punya income, kenapa saya juga masih mau, seorang polisi masih mau jalankan teriak, karena saya mengikuti perubahan zaman. Ya, saya ikuti semuanya. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu Pak Fran, ya. Dari saya, ya, next sebentar lagi mungkin ini di closingnya akan saya sharekan lagi. Terima kasih teman-teman, ya, semoga ada manfaatnya. Oke, baik Pak Jono, tentunya artinya Pak Jono memiliki alasan yang kuat ya, kenapa Pak Jono mau menjalankan bisnis ini. Meskipun di awal tadi Pak Jono mengatakan banyak orang berpikir kan katanya sudah aktif di kepolisian, apalagi sudah 15 tahun. Orang biasanya berpikir banyak
sudah punya karir, sudah punya jaminan di hari tua, udah nggak perlu deh bisnis. Ternyata tadi Pak Jono mengatakan punya alasan yang spesifik ya menjalankan bisnis ini. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mendapat apa ya istilahnya ya, mendapat, oh iya betul juga ya, jadi kayaknya saya juga mau kayak gitu deh. Oke. Nah, baik Pak Jono, mungkin dari lepas dari semua yang tadi sudah diceritakan, karena mungkin sebelumnya mohon maaf mungkin durasi kita terbatas sekali Pak Jono, apa yang mungkin Pak Jono mau sampaikan dalam sesi penutup ini? Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan, silakan Pak Jono. Oke, terima kasih Pak Fran. Saya kembali lagi ke sini ya. Ini closing statement saya teman-teman semua ya. Jadi maaf, ini dia. Jadi semua sekarang mengeluh tentang pandemik COVID-19 ya. Semua orang mengeluh tentang itu. Semua Pak, bukan hanya saya, bukan hanya kita. Ya, penduduk dunia. Ya, saya mohon maaf nggak bisa umroh juga. Ya, di Mekah juga ya sama. Jadi penduduk dunia sama. So, apa yang kita lakukan teman-teman semua? Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyalahkan keadaan ya. Tapi apa yang kita lakukan harus bangkit dari keadaan yang ada. Jangan hanya diam duduk di saat badai, maka teman-teman akan terbawa dengan badai itu. Tetapi terus harus berjalan. Apa yang saya lakukan selama ini? Tetap alhamdulillah sampai bulan ini di grup saya closing di atas 100 orang. Alhamdulillah tetap ada. Apa yang saya lakukan? Ingat, the game of number. Mohon maaf, ini teman-teman bukan main togel ya, bukan main judi. The game of number artinya permainan angka, teman-teman. Jadi gini maksud saya. Jadi sahabat semua punya daftar nama, pasti punya. Punya sahabat, punya keluarga, tolong ditulis daftar namanya itu. Ya, silakan. Ini langkah sukses. Ingat, yang pertama langkah sukses adalah impian dan sikap. Yang kedua daftar nama. Impian tadi udah saya ini dan sikap. Yang kedua daftar nama. Sahabat-sahabat semua perbanyak daftar namanya. Ya, daftar mana di mana dicari di One Market. Sekarang sahabat semua punya Facebook. Ya, semua orang sekarang lagi aktif di sosmed. Kenapa? Karena dia tidak kerja, lagi enak tidur di rumah. Otomatis mereka pantengin handphonenya, pantengin sosial medianya. Makanya japri mereka, kasih mereka peluang, telepon mereka, WhatsApp mereka. Ngapain? Presentasi. Presentasi gimana Pak? Saya nggak bisa. Presentasi secara online, ya. Caranya ada dua cara. Mungkin di grup sahabat-sahabat semua sudah ada BOP secara online. Silahkan, ya, silahkan masukkan daftar nama teman sahabat semua ke BOP online tersebut. Atau kalau nggak punya, ya, one-on-one presentasi bisa. Caranya gimana? Install Live Zoom. Seperti saat sekarang ini. Install Live Zoom, presentasi lewat Live Zoom. Ya, kemudian kalau punya flip chart, ini HP taruh di depan, teman sahabatnya di sana, atau video call ya, video call lewat handphone, video call, kemudian buka flip chart dari jauh seperti gini. Ya, bukain. Ya, presentasi. Begini caranya. Akhirnya mereka akan join. Nah, Pak, saya udah presentasi 40 orang, tapi yang join baru 10. Gimana caranya? Saya baru presentasi 5, yang join 1. Gimana caranya? Perbanyak lagi daftar namanya. Sekali lagi, perbanyak daftar namanya. Setelah daftar nama banyak, undang lagi, presentasi lagi. Terus lakukan itu, ya. Nah, jadi teman-teman jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Jadi closing statement saya hari ini teman-teman adalah sekali lagi Pak Fran, gunakan daftar nama, game of number, perbanyak daftar nama teman-teman. Ya, kemudian jangan pernah malu-malu. Setiap hari buka toko, masa kalah dengan dagang sayur? Setiap hari keliling sayur, nggak beli, besok datang lagi, besok beli, nggak beli, datang lagi. Setiap hari beli, lama-lama jadi langganan. Oke, nah sekali lagi teman-teman, ini closing statement dari saya, kata-kata mutiara mungkin ya. Ini saya ambil dari buku juga. Jadi, sahabat semua, jangan pernah untuk berhenti belajar. Belajar setiap hari. Memang betul. Belajar tidak semata-mata, tidak serta-merta membuat kita menjadi orang sukses. Tapi ingat, orang-orang sukses di luar sana ada pembelajar sejati, teman-teman. Demikian dari saya dan pasti keren. Oke. Baik, Pak Jono, sekali lagi terima kasih sudah berbagi alasan ya, why, kenapa seorang Pak Jono, seorang yang masih aktif di kepolisian sudah 15 tahunan ya, masih mau menjalankan 3i Network. Dan tentunya bagi teman-teman
dimanapun berada, agent-agent baru TRI Network yang sedang berjuang, sedang mencari jati diri, sedang mencari informasi, pengetahuan, pengalaman, menjadi terinspirasi ya, harusnya ya, sore hari ini. Meskipun kita memakan waktu kurang lebih 2 jam, tapi saya yakin kalau saya lihat semangatnya masih penuh ya, 80 ke atas ditambah dengan YouTube channel, itu artinya teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam situasi corona, sedang dalam PSBB, lockdown, atau apapun itu, sedang di rumah saja, sedang mencari peluang, sedang mencari harapan, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk menjadi lebih baik secara ekonomi tentunya ya. Dan sore hari ini saya yakin teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi atas penjelasan marketing plan dari Pak Rob Hermawan yang sudah berbagi semua ilmunya ya tentang marketing plan, dan juga Pak Jono Sugianto yang sudah berbagi di Mataram ya, Lombok ya. Dan teman-teman, saya ajak teman-teman untuk boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk para pembicara kita pada sore hari ini ya. Meskipun kita jauh, tidak berada dalam satu ruangan, tapi nggak ada salahnya tepuk tangan yang meriah gitu ya. Oke, karena sehat juga untuk diri kita sendiri ya. Oke, baik teman-teman semua, dengan itu sudah berakhir pula acara kita sore hari ini, Marketing Plan plus Testimoni dari 2 pembicara kita, dan sampai jumpa lagi teman-teman semua di acara-acara yang mendatang. Jangan hanya menonton, tetapi action ya. Tadi Pak Jono sudah menyampaikan ini hanya masalah angka, big number, perbanyak daftar nama, perbanyak presentasi, perbanyak follow up ya. Selamat sore, salam go.